Bawain kopi. Gimana Bos untuk presentasi nanti? Ada sedikit kendala, pokoknya kita cepat berangkat kita. Masih yakin. Fighting Bos. Bentar, ini ada yang janggal. Ada kertas yang kurang. Telepon ke desa. Ayolah, kamu bawakan berkas yang saya minta kemarin ke ruangan saya sekarang. Ini berkas yang ibu minta tadi. Kita cek dulu ya. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu investor yang sudah hadir pada siang hari ini. Di sini kami dari perusahaan Toyota akan melanjuti dari apa yang kami kirim melalui email pada sebelumnya. Baiklah, langsung saja untuk hal-hal yang akan disampaikan dilanjutkan oleh Ibu CEO, Ibu Ainun. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya Nur Ainun sebagai CEO Toyota Group. Kami mempercayai perusahaan kami dapat menyamai perkembangan dunia pada saat ini. Untuk penjualan, kami sudah mencapai 50.000 unit per tahun. Bella, terima kasih. Sebelum kami berinvestasi, itu suatu pencapaian yang sangat bagus. Namun, apakah penjualan perusahaan ini tetap di tahap yang sekarang atau ada rencana untuk meningkatkan penjualan lagi ke depannya? Bagaimana saudari Inun sebagai CEO? Terkait untuk meningkatkan penjualan, kami berencana untuk meluncurkan fitur premium bulan depan yang akan memberikan akses ke beberapa layanan kami. Bagaimana Baiklah, untuk usulan perusahaan ini akan kami pertimbangkan lagi. Baiklah, mungkin cukup sekian rapat kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu investor dan Ibu CEO atas waktunya. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi akan kami kirim melalui email perusahaan Bapak Ibu investor. Terima kasih. Bagaimana mengenai investasi tadi, Pak? Kayaknya bagus. Ya, Mak. Kita asisi saja. Baiklah, Pak. Kalau gitu, saya akan menghubungi pihak dari perusahaan tadi. Selamat sore, Bu. Kami dari pihak investor menerima tawaran Oh iya Pak, baik. Terima kasih. Kita diterima loh. Akhirnya selesai juga ya. Akhirnya ya, Sah. Iya, untuk keberhasilan kita. Untuk masa depan kita. Yeay.
my favorite part in the world. But you two fucked it all up for me, it's painful. Where do I go now? Maybe to Amsterdam or Spain. Deep down I've always known, too numb to see your vein at heart. So that's how two best friends end up as we're just friends now. I know you can't stay far away, and on a better day you take my heart away. Ooh, I'll miss the way we say each other's name. Kalau diibaratkan seperti ini, jika perusahaan A memiliki 1000 lembar saham dan kamu memiliki 200 lembar saham dari perusahaan A, artinya kamu memiliki 20% aset dari perusahaan tersebut. Wow, menarik bukan? Nah, berikut 3 keuntungan dari berinvestasi saham, yaitu mendapatkan potensi capital gain, mendapatkan dividen saham, dan fleksibilitas waktu. Lalu ketika ingin berinvestasi saham, maka langkah awal yang harus dilakukan yaitu mempersiapkan dokumen pribadi seperti KTP, NPWP, dan cover buku tabungan. Lalu menentukan perusahaan sekuritas saham yang tepat, contohnya seperti BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, CGS Jim Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan MNC Sekuritas. Setelah itu, saat mendaftar rekening saham, isi formulir pembukaan rekening saham. Isi juga formulir RDI atau rekening dana investor, dan tunggulah hingga proses selesai. Untuk berinvestasi lebih mudah dan gak ribet, saya saranin memakai aplikasi iPod karena selain UI-nya yang bagus, pendaftaran rekening sahamnya sangat cepat. Cukup 1 kali 24 jam, rekening saham Anda sudah siap digunakan untuk berinvestasi saham di pasar modal. Nah, dalam berinvestasi saham, hal pertama yang wajib kalian ketahui yaitu analisa fundamental perusahaan, di mana analisa fundamental ini berfungsi untuk mengetahui produk perusahaan. Jika tidak tahu, lebih baik dihindari dan cari yang kalian tahu. Lalu mengetahui rasio keuangan di laporan keuangan perusahaan, agar kalian tahu kalau kondisi perusahaan ini sehat atau tidak. Nah, cara yang selanjutnya yang wajib kalian ketahui yaitu menganalisa ciri perusahaan baik. Kita ambil contoh di saham BRI. Bank BRI adalah termasuk salah satu perusahaan yang baik karena nilai buku per sahamnya terus bertumbuh. Ingat, nilai buku, nilai intrinsik, nilai wajar itu sama aja. Artinya nilai sebenar-benarnya yang terkandung dalam satu lembar saham. Ini adalah nilai buku pertumbuhan Bank BRI dari tahun 2014 sampai 2020. Di tahun 2014, nilai buku Bank BRI 800 per lembar saham. Lalu naik terus menjadi 1.637 di tahun 2020. Kesimpulannya, dari tahun 2014-2020, nilai buku Bank BRI terus bertumbuh. Nilai pertumbuhan nilai per tahun yaitu 10,77%. Selanjutnya yang harus kamu ketahui yaitu resiko. Risiko yang pertama yaitu capital loss. Capital loss adalah suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Tentu saja, kerugian investasi tidak bisa terhindarkan. Maka dari itu, penting bagi investor untuk mengetahui tujuan dari investasi sehingga bisa mengurangi risiko investasi. Lalu, risiko yang kedua yaitu likuidasi. Risiko likuidasi adalah apabila perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu, seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan.